Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Lisa. Di video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai hak akses atau security matrix dari modul purchase di aplikasi Odoo versi 16. Jadi langsung saja. Untuk definisi dari hak akses atau security matrix adalah fitur keamanan yang melakukan konfigurasi pada setiap akun atau user di dalam aplikasi Odoo untuk dapat melakukan create, read, update, dan juga delete atau yang biasa kita sebut sebagai CRUD terhadap modul atau dokumen tertentu yang disetujui oleh administrator. Jadi administrator di sini dia memiliki akses penuh untuk mengubah ketentuan hak akses dan juga konfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk skenario di sini PT QP adalah perusahaan dagang yang menjual furnitur rumah tangga. Dan di dalam perusahaan ini terdapat karyawan yang memiliki tugas khusus terutama pada bagian purchasing, inventory, dan accounting. Karena di sini yang difokuskan adalah purchase ya. Jadi di sini untuk tingkatan dari organisasinya adalah yang pertama Muti sebagai tingkatan manajerial memiliki tugas khusus sebagai purchasing manager. Dia tugasnya untuk melakukan koordinasi serta kebijakan seputar purchasing. Sementara anak buahnya yaitu Muti, dia tugasnya untuk menganalisa proses bisnis dan membuat dokumen purchasing. Kemudian setelah proses pembelian ini terjadi, kita kan pasti bakal ada pencatatan untuk stok barangnya. Di sini tugasnya si Rani sebagai staff inventory. Dan semua pencatatan analisis keuangan akan dicatat oleh Dera dan Dery sebagai staff accounting. Kemudian untuk tampilan hak akses di sini kita akan menggunakan 3 modul yang berkaitan yaitu purchase, inventory, dan accounting. Dan untuk role user yang dipakai adalah purchase manager, purchase staff, inventory staff, accounting staff, dan admin. Untuk purchase manager memiliki akses CRUD atau akses penuh terhadap modul purchase. Untuk purchase staff hanya memiliki akses create dan read untuk modul purchase. Inventory staff dia khususnya untuk di inventory, accounting staff dia untuk yang accounting. Kecuali untuk admin dia memiliki akses penuh terhadap semua modul. Dia memiliki akses CRUD ya. Kemudian untuk import user di sini kita ada 5 user yaitu Muti, Dea, Rani, Dera, dan juga Dery. Di sini kita akan lakukan import user dari Excel ke aplikasi Odoo. Jadi untuk dokumen yang diperbolehkan untuk diupload adalah CSV atau Excel ya. Tapi kita di sini akan menggunakan Excel supaya lebih mudah. Kemudian untuk analisis side menu modul purchase-nya di sini kita menggunakan 3 yaitu product, reporting, dan configuration. Untuk di product di sini dimiliki aksesnya untuk user dan administrator untuk menambahkan, melihat, dan memodifikasi produk dan varian produk. Untuk reporting yang hanya dapat melihat dan mengubah dan menganalisis purchase reporting hanya administrator. Dan untuk configuration untuk memodifikasi segalanya mengenai vendor price list, produk atribut, dan produk kategoris hanya dimiliki oleh administrator. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktek secara langsung di aplikasi Odoo-nya ya. Kita masuk ke aplikasi Odoo. Di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Karena aku sudah menyalakan developer mode, jadi buat kalian yang belum silahkan ke home menu, kemudian ke setting, nanti paling bawah ada activate developer mode ya. Jadi ini aku akan masuk aja. Jadi kita kalau misalnya mau setup hak akses itu harus masuk ke developer mode dulu. Oke, kita tunggu. Ini jadi kalau udah seperti ini di bawah ini kan nanti ada activate the developer mode ya tanpa with asset dan with test asset. Nah itu yang kita pilih. Karena aku udah nyalain, aku nggak deactivate lagi. Kemudian kita akan langsung masuk ke ini ya, ke manage user di sini. Cuma ini masih ada loading kayak gini. Sebentar kita naik. Ini udah masuk ke user ya, manage user yang tadi. Kalau misalnya kita mau masukin satu-satu bisa sih di sini di setting kemudian new. Cuma kan karena kurang efisien ya dan lama gitu. Jadi kita
kita masuk lagi di sini, kita klik yang favorit di sini, kita klik import records. Nah, ini kemudian kita klik upload file. Nanti dia akan muncul tampilan pop-up file manager untuk kita dapat upload. Nah, di sini kita masukin file Excel-nya. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini ya. Kalau udah nanti akan tampilannya jadi seperti ini, kita bisa langsung import. Tapi untuk di sini aku akan tes dulu supaya di dalam field-field di dalam Excel-nya itu udah memenuhi kriteria yang diterapkan di Odoo gitu. Jadi bisa langsung kedeteksi. Kalau sudah seperti ini berarti kita udah bener ya, kita udah bisa masukin untuk file Excel-nya ke dalam Odoo-nya. Jadi kita akan setting untuk satu-satu nih. Pertama Muti dulu, kita akan setting dia. Nah, jadi Muti ini sebentar. Nah, ini kita akan, karena dia seorang purchasing manager, jadi kita akan setting dia hanya di modul purchase saja. Jadi yang lainnya kita akan kosongkan. Ini kita kosongkan, ini kita kosongkan, ini kita kosongkan juga. Sebentar. Nah, itu kita akan kosongkan, ini kita kosongkan. Ini purchase sebagai administrator udah benar. Kemudian project ini kita kosongkan, employees kita kosongkan. Seperti ini sudah. Kemudian kontak relationnya kita biarkan saja. Kita save untuk Muti. Oke, kita balik lagi. Kita akan setting untuk Dea sebagai staff purchasing. Kita klik dulu Deanya. Nah, di sini dia sebagai staff purchasing, dia hanya akan kita assign di modul purchase, tapi nanti sebagai user ya. Jadi sebentar, kita tunggu dulu. Ini kita kosongkan, ini kita kosongkan, ini kita kosongkan. Ini purchase sebagai user. Employees ini udah semua. Kemudian untuk contact creation kita uncheck ya. Sebentar, ini nggak tahu kenapa loading terus. Contact creation kita uncheck list aja. Kemudian udah kita save. Kemudian lanjut ke Rani sebagai staff inventory. Nah, di sini Rani kita akan assign di modul inventory aja, jadi kita kosongin nih semuanya. Di inventory sebagai user ya, jadi untuk yang lainnya kita kosongkan saja.
kontak tracingnya juga kita checklist. Udah seperti ini tadi belum. Oke. Kita save. Kemudian kita beralih ke staff accounting, yaitu Dera dan juga Derry. Di sini kita ke Dera dulu. Nah, di sini Dera sebagai accounting kita akan setting dia di invoicing aja. Jadi invoicing, billing ini kita kosongkan. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau ada kayak gitu loading juga nggak tahu nih kenapa. Jadi kita terusin aja. Oke. Ini berarti invoicing, billing udah. Kemudian sebentar, kita kontak tracing kita cek aja, kita langsung save aja. Kemudian kita balik, kita akan setting yang Derry ya, ini yang terakhir. Nah, untuk Derry juga sama, dia kita akan setting di invoicing aja yang billing. Ini udah, kalau udah semua, ini kontak tracingnya tadi aku akan cek. Kemudian ini udah semua, aku akan save berarti. Oke, ini karena udah semuanya kita setting. Coba kita ke ini ya, user and company, kemudian kita klik grup. Nanti di sini akan kelihatan grouping hak akses yang sudah tadi kita assign. Nah, ini belum keluar, kita coba dulu. Nah, kayak gini. Kita coba lihat yang purchase administrator. Nah, di sini pasti yang akan muncul cuma Muti ya, karena tadi kita cuma assign dia untuk pegang di administrator modul purchase ya. Kita coba masuk lagi ke grup. Ini akan berlaku sama ya buat semuanya yang tadi udah kita assign. Kalau kita bisa cari di sini inventory ataupun billing atau accounting, itu nanti bakal masuk semua seperti di sini. Nanti di sini akan ada si Rani ya. Cuma kita coba cek yang purchase user ini. Nah, di purchase user ini pasti nanti yang muncul itu ada 2 orang, yaitu sebentar. Ini masih agak lagging. Aku akan buka. Nah, di sini pasti yang akan kebuka adalah yang desain adalah Muti dan juga Dea. Kenapa? Karena Muti ini sebagai administrator, dia juga punya hak untuk di purchase user juga gitu, karena dia kan adalah seorang manajer gitu. Dan ini berlaku juga untuk modul lainnya gitu. Kita udah sampai di sini untuk yang assign hak akses, tapi kita akan coba untuk login dari masing-masing ini ya, masing-masing user. Nah, ini jadi tampilan dari
Odoo yang tadi aku sempat keluar terus masuk lagi dengan 5 akses login yang tadi udah kita buat. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan-perbedaan menu dan juga isinya dari setiap akses yang udah kita kasih. Nah, yang pertama adalah Muti. Muti sebagai purchasing manager. Di sini kita lihat di home menunya, di sini hanya ada modul purchase ya. Di sini kita bisa lihat untuk modul purchase-nya. Ini masih loading karena aku masih login juga gitu dari akses yang lain. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini untuk tampilan si Muti kayak gini. Jadi dia ada fitur untuk reportingnya dan juga configuration. Berbeda dengan nanti kita bakal lihat punyanya Dea. Dia nggak ada fitur reportingnya karena dia hanyalah seorang purchasing staff ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita masuk ke modul purchase, kemudian kita bisa lihat sebentar kalau masih loading. Kita tunggu ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi punya Muti. Di sini ada order, produk, reporting, configuration, sedangkan punyanya si Dea nggak ada. Dia cuma ada order dan juga produk. Kita beralih ke Rani. Rani ini adalah inventory ya. Jadi dia hanya kita bisa assign di inventory saja gitu. Kemudian untuk Dera sebagai staff accounting, dia hanya bisa di accounting saja. Nah, ini invoicing ya, tadi kita setting di billing. Ini di inventory tadi si Rani di inventory. Nah, ini masih loading, kurang lebih sama si Dera dan juga Derry, dia hanya bisa akses di invoicing saja. Jadi mungkin sekian untuk video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.